Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus bagaimana cara merawat tanaman cabai pada musim penghujan agar berbuah lebat dan terhindar dari penyakit. Penjelasan sebentar di sini. Saat di musim penghujan, pasti para petani, apalagi petani cabai, pasti akan kesulitan menanam tanaman cabai sebab banyak gangguan. Contohnya dari media tanahnya yang berubah, berlebihan atau kekurangan pH, kekurangannya sinar matahari, penyakit yang membuat gagal menanam cabai. Dari masalah tersebut akan ada cara untuk menyelesaikan masalah tersebut dan yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Kita simak baik-baik. Pertama, meninggikan bendengan dengan menggunakan plastik mulsa. Kenapa? Pada musim penghujan, bendengan untuk menanam cabai sebaiknya dibuat lebih tinggi dari biasanya untuk menghindari cabai yang terendam air hujan yang menggenang. Genangan air pada parit bendeng jika berlangsung dalam waktu lama akan mengakibatkan tanah menjadi lembab dan becek. Pada kondisi tersebut, beberapa penyakit berkembang lebih cepat di sana. Kenapa menggunakan plastik mulsa? Untuk menutup bendengan, untuk menghalangi air hujan langsung meresap total ke bendengan. Hal ini akhirnya membuat air hujan akan jatuh dan mengalir ke saluran irigasi yang sudah disiapkan, sehingga arah bendengan tidak terlalu basah dan tidak cepat padat. Berikutnya, pengampuran dan pengaturan pH tanah. Tingkat keasaman dan kebasahan atau pH tanah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Tanah yang pH terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat atau kerdil. Makanya kalau pH-nya kecil, tanaman cabai itu kecil-kecil buahnya, kadang nggak bagus hasilnya. Dan idealnya pH tanaman cabai itu 5,5 sampai 6,5. Untuk itu, lakukan pengecekan pH tanah saat melakukan pengolahan lahan. Jadi, sering-seringnya dicek pH-nya. Jika pH rendah, solusinya taburkan kapur dolomit atau kiserit secara merata dan biarkan tersiram hujan. Itu solusinya. Ketiga ini mengurangi pupuk nitrogen pada pupuk dasar. Pada musim penghujan, kandungan nitrogen bebas di udara sangatlah tinggi. Nitrogen sebenarnya sangat bagus untuk pertumbuhan daun dan pucuk batang tanaman. Hanya saja, kandungan nitrogen yang berlebihan dan belum diserap tanaman juga akan menyuburkan jamur patogen yang berbahaya seperti antaranoxa. Karena itu, saat musim hujan, sebaiknya pupuk nitrogen seperti Za dan urea tidak dipakai. Gunakan pupuk NPK 15-15-15 sebagai pupuk dasar, lalu tambahkan SP36 dan KCl. Hal ini akan membuat perbandingan unsur nitrogen menjadi lebih kecil. Lanjut lagi. Memanfaatkan jamur baik sebagai fungisida. Jamur seperti Pteroderma Ladium mycorrhiza merupakan jamur antagonis bagi jamur dan bakteri patogen sehingga bisa dimanfaatkan untuk melindungi tanaman cabai pada musim hujan dari serangan berbagai jamur serta bakteri patogen yang berbahaya. Selain itu, jamur antagonis seperti Trichoderma dan mycorrhiza juga membantu proses pengomposan saat organik seperti pupuk dasar sehingga lebih mudah diserap akar tanaman. Penggunaan fungisida alami ini merupakan langkah tepat yang aman dan menguntungkan. Pengaruhnya pada musim hujan bagi tanaman cabai yang sangatlah protektif dan menyuburkan tanaman. Untuk lebih jelas mengetahui jamur tersebut akan dijelaskan di slide berikutnya. Ini contoh-contoh jamur yang tadi. Pertama yang hijau itu adalah jamur Trichoderma. Fungsinya sebagai organisme pengurai, dapat pula berfungsi sebagai agen hayati dan stimulator pertumbuhan tanaman. Nah, yang ini yang bulat ini jamur Cladium. Dapat bertindak sebagai dekomposer dan juga sebagai agen pengendali hayati patogen tanaman. Dan terakhir ini jamur mycorrhiza yang coklat bawah, yang putih-putih itu ya, membantu meningkatkan status hara tanaman, meningkatkan ketahanan
tanaman terhadap penyakit dan kondisi tidak menguntungkan lainnya. Oke, lanjut lagi. Penggunaan fungisida kimia, penyemprotan kalsium dan kalium. Tidak, dari alami juga kita bisa menggunakan bahan-bahan kimia tapi dengan tepat. Nah, di sini akan dijelaskan. Pertama, cara utama mengatasi pantek atau tadi hama yang cabai antaroksa. Penggunaan fungisida yang tepat. Jika sudah terjadi serangan, intensitas penyemprotan fungisida kontak harus ditingkatkan. Gunakan fungisida kontak berbahan aktif propinep atau tembaga hidroksida yang juga berguna sebagai bakterisida. Nah, kenapa harus menyemprotkan kalsium dan kalium? Kita bahas juga di sini untuk menambah daya tahan tanaman terhadap serangan patogen pada musim penghujan. Gunakan pupuk khusus kalium dan kalsium, namun perlu diingat bahwa ini sifatnya hanya menyehatkan, bukan berarti bisa benar-benar bebas pantek. Tapi penting juga ini. Lanjut. Pilihlah cabai yang unggul dan tahan antaroknosa. Perlu diketahui, cabai itu banyak. Contohnya cabai keriting ternyata lebih tahan antaroknosa daripada cabai rawit. Cabai rawit kecil atau cakra, cabai merah sendiri dibedakan menjadi beberapa varietas. Ingat baik-baik bahwa yang menjadi patokan ialah semakin kecil dan padat buahnya, semakin cabai lebih tahan terhadap pantek atau antaraknosa. Jadi kalau yang gede-gede tuh cabai tuh itu gampang kena penyakit, makanya bahaya. Nah, ini ada analisis sebentar khusus cabai. Cabai merah cocok dibudidayakan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi pada lahan sawah atau tenggalan yang ketinggiannya 0 sampai 1000 mdpl. Tanah yang baik untuk pertanaman cabai adalah berstruktur remah atau gembur subur, kaya akan bahan organik. pH tanah, nih pH-nya antara 6 sampai 7. Kandungan air tanah juga perlu diperhatikan. Nah, analisis kedua menunjukkan bahwa kebutuhan air tanaman cabai merah sangatlah beragam berdasarkan umur tanamannya, yaitu 0,11 1 hari untuk umur 1 bulan, 0,422 1 hari untuk umur 2 bulan, 1,148 1 hari untuk umur 3 bulan, dan 1,323 1 hari untuk 4 bulan. Kondisi ideal tumbuhan kembang tanaman cabai memiliki syarat suhu udara 180 Celcius sampai 300 Celcius dan kelembaban tanah 60% sampai 80%. Analisis ketiga, nitrogen diperlukan tanaman cabai dalam jumlah yang cukup, tapi jangan berlebihan. Tadi yang sudah dibahas, jangan berlebihan nitrogen. Sebab lagi, meningkatkan pertumbuhan tanaman, khususnya batang. Ini nitrogen juga bagus buat pada batang, cabang, daun. Fosfor merupakan unsur hara yang diperlukan tanaman cabai pada waktu pertumbuhan akar, mempercepat pembangunan dan memasang buah. Ini saya risetnya 11 April 2002. 03. Jarak tanaman cabai ketika musim hujan minimal 50 cm dan bisa menambahnya 60 sampai 75 cm. Tujuannya sirkulasi udara menjadi lebih lancar serta cahaya matahari lebih merata ke dasar dan ke sela-sela tanaman. Nah, makanya kalau mau nanam cabai jangan terlalu dekat, takutnya nggak kena sinar matahari juga gitu. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.